Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Binasta'in ala malikin yawatin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. And the Honorable Ma'am Olivia Revalista Chandra Luka, as the lecturer of language curriculum development. And we are from group 1. We will presentation of learning process of narrative text. And group 1 terdiri dari saya sebagai moderator dan ada Bariska dan ada Mbak Mara. Dan materi yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bariska untuk pembelajaran, pemahaman bermakna, dan sampai kegiatan awal nanti akan disampaikan oleh Bariska. Oke, untuk Bariska, tempat dan waktu saya persilakan. Langkah-langkah pembelajaran. Di sini langkah-langkah pembelajaran topiknya adalah narrative text. Tujuan pembelajarannya dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, siswa diharapkan dapat: yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan konteks, gagasan utama, informasi terperinci dalam bentuk teks lisan atau tulis naratif yang disajikan dalam berbagai bentuk multimoda atau fungsi sosial. Yang kedua, siswa mampu mengemukakan ide dari berbagai ragam teks naratif yang disajikan dalam bentuk multimoda dalam lingkup kehidupan remaja atau struktur teks. Yang ketiga, siswa mampu menganalisa sebuah teks naratif yang dipilih berdasarkan infografis generik strukturnya dan mempresentasikannya atau unsur kebahasaan. Selanjutnya, pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini berdasarkan pengertian naratif teks, yaitu jenis teks yang menceritakan sebuah kisah atau menjelaskan urutan peristiwa secara kronologis dan berkaitan. Contohnya seperti fable, fairy tales, legenda, dan etc. Selanjutnya, pertanyaan tematik. Pertanyaan tematik itu seperti rangkaian pertanyaan yang dibuat oleh guru tentang beberapa hal yang bersifat penting dan terdapat dalam suatu topik atau materi pembelajaran. Contohnya seperti, when you were a child, did your parents tell you stories? Yang kedua, what story you like most? Yang ketiga, what was the last story you read? Yang keempat, do you like reading story or watching movie? Selanjutnya, essential question. Essential question ini contohnya ada, what is a narrative text? Apa itu naratif? Teks naratif. Yang kedua, what is the importance of learning a narrative text for our life? Yang ketiga, how to write narrative text. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini ada 3: mandiri, percaya diri, dan berpikir kritis. Selanjutnya, urutan kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran ada kegiatan awal. Kegiatan awal ini yang pertama, guru memberikan salam dan mengajak berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, guru memberikan motivasi kepada peserta didik dan menanyakan kondisi kesehatan. Yang ketiga, guru mengajak kehadiran peserta didik. Yang keempat, guru berdiskusi hal-hal yang telah diketahui terkait materi yang akan diberikan. Yang kelima, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, cangkupan materi, langkah kegiatan, dan penilaian. Dan yang terakhir, guru melaksanakan asesmen awal atau pretest 15 menit. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua, yaitu Hemara Nafatarisha. Saya persilakan. Oke, thank you untuk Bariska. Dan selanjutnya adalah kegiatan inti yang terdiri dari langkah pembelajaran, lembar kerja siswa, durasi, waktu, nanti akan disampaikan oleh Mbak Mara. Untuk Mbak Mara, waktu dan tempat kami persilahkan. Selanjutnya, mengenai
kegiatan inti. Langkah pembelajaran nomor pertama, siswa mengamati gambar dan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Di lembar kerja siswanya terdapat gambar. Contohnya, 1. Have you read this story? 2. What is your storybook favorite until the 5? Number 5. It is important for us to read to its stories dalam waktu pembelajaran 5 menit. Lalu kedua, siswa berempat kelompok mendiskusikan pertanyaan yang telah diberikan berdasarkan story atau movie yang siswa sukai. Setelah itu siswa mempresentasikan hasil yang didiskusikan dengan teknik window shopping. Dalam lembar tersebut, discuss your group in the following question. Number 1, decide one movie story, mention of movie story until the 8. Number 8, ask one question for one group. Dalam rentang waktu pembelajaran 20 menit. Lalu nomor 3, siswa secara individu mengamati gambaran pertanyaan yang telah diberikan. Contohnya ada di gambar. Nomor pertama, do you know the name of animal in the picture? What are they? Nomor 2, apart from those two animals, sampai di bagian terakhir nomor 5. Look at the picture, what did you wolf do? Dalam pembelajaran rentang waktunya 15 menit. Nomor 4, siswa menonton film, membaca teks dan digambar yang didiskusikan sebelumnya dan menebak makna dari kata yang telah digaris di bawah. Di dalam lembar kerja siswa tersebut nanti akan diberikan sebuah cerita. Contohnya, the text of story, when they arrived, it was visiting about how the face called around was looking as the turtle from the slow. Sampai di bagian akhir, anywhere he went to a full speech to finish line, found the turtle waiting for him. Dan contohnya ada di link di bawah itu. Lalu sampai just meaning underline. Dari pertama, when they arrived was speaking about how fast a could run, until the last number 8, he went through full speech to finish time about the found the turtle there waiting for him. Dalam rentang waktu pembelajarannya 15 menit. Nomor 5, siswa menjawab pertanyaan informasi tertentu dan informasi tersebut diberikan atau video itu dari cerita mereka yang telah disaksikan. Contohnya, nomor 1, what is a name of the story? Nomor 2, what is the right saying and the tortoise? Nomor 3, what did you tortoise do then? Sampai di nomor 8, what happened then to the rabbit? Dalam pembelajaran rentang waktunya 20 menit. Nomor 6, siswa mendengarkan lagu. Contohnya telah ada di link tersebut di link YouTube. Dalam waktu diberikan 15 menit. Nomor 7, mengenai secara kelompok, siswa menemukan gagasan utama teks dan ide paragraf. Di dalam lembar kerja siswa tersebut menampilkan sebuah teks nantinya, dan setelah itu makna dari paragraf tersebut, dari ide pokoknya dicari ide pokoknya yang di cerita tersebut dengan memakai waktu
pembelajarannya 15 menit. Nomor 8 mengenai siswa, pesan moral yang ada di cerita tersebut yang telah dibaca atau film atau movie-nya yang telah ditonton, dan memakai rentang waktu selama 15 menit pembelajaran. Di lembar kerja siswa tersebut memberikan sebuah moral value atau pesan moralnya dari story tersebut nanti yang telah diceritakan dan menurut alasannya masing-masing tersebut. Dari slow and the stage wins the race until the last. The minimum effort will surely bring your success. Sampai nomor 9 siswa berdiskusi bersama guru terkait pentingnya pembelajaran dalam teks naratif. Di lembar tersebut, it is important for the read such kind of story will be interested in rich vocabulary. Mengenai vocabulary, we will learn a moral. Di dalam itu belajar juga dengan moral value dari cerita tersebut. The first, do you agree with such a kind of statement? Explain your answer. Number 2, what part of statement attract you a lot? Number 3, what will you add to the statement above? Dalam waktu 10 menit. Okay, thank you, Mbak Amara. And the last material is a closing session. Ini ada kategorinya siswa menyimpulkan materi pada pertemuan ini, dan durasi waktunya adalah 10 menit. Dan di sini ada pertanyaan-pertanyaan mungkin yang diberikan oleh guru kepada murid supaya bisa untuk mengerti sejauh mana pemahaman siswa terkait materi yang telah disampaikan. Di antara contohnya adalah the title of the story that we enjoy today was. Di situ siswa bisa menjawab apakah judul dari cerita yang telah dipelajari tadi dan apa tujuan ceritanya, karakternya, terus akhir dari ceritanya atau moral value pada cerita tersebut. Dan materi yang terakhir adalah guru melakukan refleksi. Guru melakukan refleksi ini bertujuan untuk evaluasi ke depannya, apa yang harus di-improve, apa yang harus dipelajari lebih lanjut. Untuk durasi waktunya bisa sekitar 15 menit. Dan contoh diantaranya adalah what the most interesting activity have you experienced. Di situ bisa menanyakan kepada siswa apa yang membuat dia tertarik dengan aktivitas yang telah dia alami, ataupun what area do you feel you still need to practice or improve on. Di situ bisa menjawab apa yang sekiranya harus diimprove lebih lanjut atau perlu praktek yang lebih mendalam terkait materi tersebut. Dan contoh lainnya bisa disimak di PPT tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait learning process of narrative text. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.